Kenapa kok kemudian saya bikin vlognya itu seadanya banget. Nah, udah mulai ya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa, di channel ini kita akan sharing-sharing soal dunia per-SMK-an, kemudian digital marketing dan hubungannya dengan PT Kombas Digital Internasional. Ya, soal 3 itulah. Saya sekarang masih ada di Surabaya di Hotel Platinum. Seperti biasa, ngisi acara literasi digital sama teman-teman Kominfo. Kebetulan saya kebagian sesi siang. Jadi pagi itu agak santai. Tadi sudah sarapan. Rencana awalnya mau berenang tapi kok agak males ya. Ya udahlah, akhirnya nongkrong aja di pinggir kolam renang sambil sharing-sharing sama teman-teman semua nih. Gitu. Jadi godaan terbesar saya ketika di hotel ya memang kolam renang. Pengennya nyebur aja. Mungkin nanti sore kayaknya saya harus berenang karena pagi ini enggak. Oke. Materi pagi ini mungkin materi yang unfaedah ya teman-teman ya, nggak penting-penting amat sebetulnya, dan juga mungkin tidak berhubungan dengan 3 topik yang tadi, soal SMK, kemudian soal digital marketing dan soal PT Kombas. Jadi khusus edisi kali ini topiknya tidak berhubungan dengan ketiga itu dan juga mungkin unfaedah juga buat teman-teman. Penasaran sama topiknya apa? Topiknya adalah kenapa kok kemudian saya bikin vlognya itu seadanya banget gitu. Jadi di video sebelumnya, nah ini jadi ini saya ngevlog ini memang nggak pakai bantuan alat apapun, betul-betul mengandalkan otot lengan. Betul-betul mengandalkan otot lengan. Jadi si HP-nya itu saya pegang sama tangan gitu. Kenapa kok kayak gitu? Karena dulu saya berpikir bahwa kalau misalnya mau ngevlog, bikin video YouTube itu persiapannya, preparationnya harus banyak. Dulu saya mikirnya kayak gitu. Jadi sebetulnya sudah lama sih, beberapa teman minta saya, Om Tri sharing-sharing di YouTube dong. Gitu. Sayang banget nih ilmunya. Atau misalnya Om Tri saya pengen ngobrol, diskusi tapi jauh jaraknya. Bikin channel YouTube dong, jadi bisa banyak orang yang belajar dan macam-macam. Intinya sebetulnya sudah agak lama, beberapa teman minta saya sharing-sharing di YouTube. Pada dasarnya saya sih oke-oke aja, saya nggak pelit ilmu. Kalau misalnya memang ada yang nanya juga insya Allah pasti saya bales gitu. Cuman waktu sama metodenya aja. Nah, waktu dulu saya mikir, oh kalau misalnya bikin konten YouTube itu berarti saya harus prepare segala macam nih. Harus ada tripodnya, harus ada lightingnya, harus ada scriptnya, macam-macam lah. Terus kamera juga harus yang bagus, harus pakai clip on, segala macam. Dulu saya mikirnya kayak gitu. Akhirnya alhasil ya nggak jadi-jadi. Gitu. Kebanyakan rencana, kebanyakan persiapan, akhirnya nggak pernah jadi bikin videonya. Nah, sekitar 2-3 bulan yang lalu, bulan Juni kalau nggak salah, Mei atau Juni ya, itu saya kebetulan ngisi acara sama teman-teman Kominfo di Jogja, dan saat itu berkesempatan mengunjungi salah satu suhu saya, itu Mas Didik Arwinsyah. Gitu. Nah,
pas ketemu sama Mas Didik, kembali saya dimotivasi untuk segera bikin channel YouTube. Nah, Mas Didik bilang, Om Tri eman-eman nih, Om Tri kan sering keliling Indonesia nih. Gitu. Jadi nanti lagi di Makassar bikin konten, di Denpasar bikin konten, di Papua bikin konten, kemudian ke Banjarmasin, ke Bengkulu, ke mana-mana, itu bikin konten itu kan asik. Jadi langsung kontennya on the spot di lokasi tempat saya acara literasi digital. Saya pikir-pikir, iya juga ya, asik juga ya. Asik juga ketika misalnya saya kayak sekarang lagi di Surabaya, ya udah langsung bikin konten aja gitu. Nah, terus satu arahan dari Mas Didik adalah kalau bikin konten jangan dibikin ribet. Bikin konten ya bikin konten aja. Jangan kemudian didesain terlalu perfect, terlalu sempurna, itu biasanya malah nggak jadi gitu. Nah, saya pikir wah ini cocok banget nih idenya Mas Didik sama gayanya saya. Saya tipenya lebih senang spontan gitu. Terus saya pikir, oh ya udah kalau misalnya kayak gitu, kita bikin video on the spot aja gitu. Jadi langsung ada ide, langsung bikin konten di saat itu juga, di tempat itu juga. Malah jadi kontennya bervariasi. Kadang saya dibikinnya di kamar hotel, kadang di pinggir kolam renang, kadang di meeting roomnya, kadang di kantornya Kombas. Terus sebetulnya saya pengen bikin konten di bandara atau di stasiun, tapi memang kondisi nggak memungkinkan karena noisy ya, berisik ya gitu. Apalagi di bandara itu kadang sepi, terus tiba-tiba ada announcement, panggilan pesawat dengan nomor sekian menuju ini segera diberangkatkan gitu kan. Saya masih merasa terganggu dengan itu. Tapi cita-cita pengen bikin konten di bandara sama di stasiun kereta api. Karena apa? Karena bukan apa-apa ya, bukan pamer saya lagi di bandara atau lagi di stasiun, tapi lebih ke buat ngisi waktu luang. Karena yang paling membosankan jadi seorang traveler adalah ketika saya nunggu jeda dari satu mode transportasi ke mode yang lainnya. Gitu misalnya nih pesawatnya jam 10 tapi pesawatnya jam 10. Nah, jam 8 kan saya sudah harus ada di bandara. Nah, nunggunya itu kan lama. Gitu yang kemudian saya jadi gabut juga. Nah, jadi kepikiran gimana bikin konten. Ya kayak sekarang nih, saya pagi free. Nanti ada lagi saya ngisi sesinya siang. Nah, sambil nunggu sesi siang, saya bikin konten. Gitu. Jadi ini hiburan yang akhirnya buat saya menyenangkan juga. Kenapa? Karena bukan hanya saya bisa berbagi ilmu, tapi juga mengisi waktu luang. Jadi nggak ada sesi gabut nggak jelas, tapi saya isi dengan hal-hal produktif, yaitu bikin konten. Gitu. Nah, bikin kontennya kayak gimana Om Tri? Kalau saya sekarang dibikin simple aja, jadi saya cuma bikin poin-poinnya aja, topiknya apa yang mau dibawakan, tiba-tiba muncul ide, misalnya saya sharing soal apa, ya sudah saya tulis poin-poinnya saja, setelah itu ya sudah biarkan mengalir. Makanya nanti kalau misalnya di video saya agak-agak aneh, tidak sistematis, itu nggak apa-apa. Jadi karena memang tipenya aneh ya langsung bikin aja gitu, nggak terlalu sistematis, itu ya mengalir aja gitu ya. Nah, berikutnya proses bikinnya juga dibikin sangat simple, yaitu nggak usah pakai alat-alat, hanya mengandalkan otot lengan saja gitu. Karena apa? Karena ini jadi saya nggak punya alasan nggak bikin konten. Dimanapun saya bisa bikin konten karena memang yang penting saya bawa HP, ya sudah saya bisa bikin konten. Ini betul-betul mengandalkan kepada otot lengan saya. Jadi HP-nya dipegangin, nggak pakai tripod, buat saya males bawa tripod kemana-mana, bikin nggak fleksibel juga. Tapi kalau bisa pakai tangan kan saya bisa bikin dimanapun. Gitu.
Nah, rata-rata video saya mungkin sekitar 15 menitan ya. Kalau misalnya pakai tangan kanan pegel, ya tinggal ganti pakai tangan kiri. Nah, tangan kiri. Gitu. Jadi dibikin sesimpel mungkin aja. Kenapa? Karena yang penting buat saya kontennya jadi dulu. Nggak usah kebanyakan alasan, nggak usah kebanyakan excuse. Ya udah, kalau misalnya kita pengen bikin konten, tiba-tiba punya ide, ya sudah kita bikin konten saat itu juga. Bisa dimanapun, bisa kapanpun. Yang penting lingkungannya, environmentnya memungkinkan, nggak terlalu berisik. Jadi saya ngomong bisa kedengeran, noise dari luar juga nggak terlalu banyak masuk. Itu saya pasti bisa bikin konten. Gitu. Jadi dibikin sesimpel mungkin. Gitu. Karena dulu saya bikin rencana macam-macam, banyak nggak jadinya. Makanya kemudian dengan dibikin sesimpel ini, insya Allah sih bisa konsisten. Karena target dari Mas Didik waktu itu saya ingat betul, saya harus bikin konten setiap hari. Minimal selama 2 bulan. Berarti kan saya harus nyiapin 60 konten tuh. 60 konten, lumayan kan 60 konten. Ini saya lagi ada acara, begitu ada jeda saya bikin konten, nanti ada jeda lagi bikin konten, kayak gitu. Topiknya apa? Juga nggak perlu terlalu direncanain, mungkin saya bikin poin-poinnya aja. Setelah itu langsung mulai aja, langsung syuting aja. Nggak usah pakai kebanyakan ribet, nggak usah pakai kebanyakan alasan. Gitu. Om Tri, nanti gimana kalau misalnya pas bikin kontennya salah, nggak pas? Ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya, makanya nanti kalau misalnya saya ngomong agak-agak belepotan, itu ya biasa aja. Karena dibikin senatural mungkin. Cita-citanya sih seperti itu teman-teman. Gitu. Mungkin ini juga bisa jadi tips buat teman-teman lain yang punya cita-cita mulia bikin konten tapi nggak kesampaian. Ya mulai aja dulu bikin konten. Nggak usah kebanyakan teori, nggak usah kebanyakan syarat. Nah, mengandalkan kekuatan lengan ini, terus terang saya juga terinspirasi sama salah satu komedian, YouTuber juga favorit saya, stand up komedian favorit saya, yang dia gayanya juga sama, hanya mengandalkan otot lengan. Tahu nggak siapa? Ya, dia adalah Mas Soleh Solihun. Mas Soleh Solihun yang menginspirasi saya. Dia juga betul-betul mengandalkan otot lengan. Dan hebatnya lagi, itu bisa sampai berjam-jam. Gitu. Saya nonton bisa sampai 1 jam, ini orang kuat amat tangannya. Saya kadang 5 menit, 10 menit aja harus ganti. Nah, kalau ada kayak gini berarti posisi lengannya ganti. Berarti yang tangan yang kanan pegel, jadi ganti sama tangan yang kiri. Gitu teman-teman. Jadi intinya adalah kita tetap bikin konten. Gitu. Sesimpel apapun konten kita tetap harus dibikin, yang penting konten kita original, karena kedepannya masa depan digital marketing itu hanya ada 2. Yang pertama coding, yang kedua konten. Coding, PT Kombas kan fokusnya sekarang ke mengembangkan platform nih, saya sudah cerita ya di video yang lain ya, ada LMS sama ERP. Kontennya kita coba bikin konten yang original, khasnya Kombas. Kombas sudah punya tutorial yang itu adalah konten originalnya Kombas. Kemudian sekarang coba saya ngevlog. Itu aja teman-teman. Ini video yang mungkin gak berfaedah buat teman-teman, tapi coba menginspirasi bagi teman-teman lain yang punya cita-cita mulia bikin konten tapi gak jadi-jadi. Nah, saya dulu kayak gitu, tapi dengan mensimpelkan, membuat segala sesuatu jadi lebih simpel, gak usah kebanyakan syarat, itu malah jadi. Ya, doakan saya bisa konsisten setiap hari bikin video dan posting di YouTube-nya PT Kombas Digital Internasional. Mungkin itu saja dari saya. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tinggalkan di komentar di kolom di bawah. Kalau misalnya teman-teman merasa ini berguna, silakan di subscribe, di like, di komen. Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.